Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa menghadiri salah satu rumah Allah ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan kita thalabul ilmi, dengan kita berusaha untuk menambah pengetahuan agama kita yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aktivitas belajar kita, aktivitas menuntut ilmu kita ini sebagai satu amal kebaikan yang kelak kita akan meraih apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan atau mengambil satu usaha untuk mencari ilmu agama Allah, maka kelak Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Nubdhatun fil Aqidatil Islamiyah karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ya, rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah memulai bab tentang al-imanu billahi taala, beriman kepada Allah taala. Penulis rahimahullahu taala menerangkan bahwa iman kepada Allah itu mengandung 4 perkara. Yang pertama adalah al-imanu biwujudillahi ta'ala, beriman kepada wujud Allah ta'ala. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah beriman kepada uluhiyah Allah. Dan yang keempat adalah beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pertemuan yang lalu kita masuk pada perkara yang pertama, yaitu beriman kepada wujud Allah ta'ala. Syekh mengatakan bahwa dalil yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada, itu terdapat 4 dalil. Dalil yang pertama adalah dalil fitrah, yaitu tiap-tiap manusia ditanamkan pada dirinya kecenderungan untuk meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi mengatakan, ma min mauludin yuladu illa alal fitrah. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan di atas muka bumi ini illa yuladu alal fitrah, kecuali dia dilahirkan di atas fitrah, yaitu di atas keyakinan terhadap adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi ya, hadis rawahul Bukhari. Kemudian yang kedua adalah dalalatul aqli, dalil akal, yaitu akal manusia tidak bisa menerima jika ada segala sesuatu yang bisa dia tangkap, bisa dia lihat, kemudian tidak ada penciptanya ya, segala sesuatu yang ada mesti ada yang mengadakan. Segala makhluk itu ada karena ada khaliknya. Nah, ini adalah dalil akal, yang mana akal akan membenarkan ya, bahwa sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, itu bisa dibuktikan dengan adanya segala sesuatu yang diciptakannya tersebut. Dan tidak mungkin ya, segala sesuatu itu muncul dengan sendirinya tanpa ada pencipta atau menciptakan dirinya sendiri. Ini tidak mungkin, sesuatu yang muhal, sesuatu yang mustahil. Dan ini 2 dalil yang sudah kita baca dari keterangan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada dalil yang ketiga, yaitu dalil syar'i.
Wa amma dalalatu syar'i ala wujudillahi ta'ala, adapun petunjuk syariat yang menunjukkan atas adanya wujud Allah Ta'ala, fali annal kutubas samawiyata kullaha tantiqu bidzalik, maka semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit itu membicarakan tentang adanya wujud Allah, mengabarkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'at bihi minal ahkamil adilatil mutadamminati li masalihil khalqi dalilun ala annaha min rabbin hakimin alimin bi masalihi khalqihi. Dan segala apa yang datang melalui kitab tersebut berupa hukum-hukum yang adil, yang terkandung di dalam hukum-hukum itu kemaslahatan untuk makhluk, maka ini menunjukkan bahwasanya hukum-hukum tersebut mesti datang dari Rabbin Hakim, Tuhan pencipta, pengatur dan penguasa makhluknya yang maha bijaksana lagi maha mengetahui terhadap segala kemaslahatan dan kebaikan untuk makhluk. Jadi hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui kitab-kitabnya, termasuk di sini adalah kitab yang Allah turunkan kepada kita, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka hukum-hukum itu kalau kita perhatikan dengan seksama, itu selalu sangat-sangat relevan dengan kehidupan kita, ya. Sangat memberikan kemaslahatan, kebaikan untuk hidup kita jika kita berpegang teguh dengan hukum-hukum tersebut. Salah satu contoh, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam hukum qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang menggunakan akalnya untuk memikirkan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memikirkan salah satu hukum yang Allah tetapkan di atas muka bumi ini, yaitu hukum qisas. Ya, hukum qisas, ya, jika seseorang itu membunuh orang lain tanpa hak, maka dia dihukum dengan hukuman yang setimpal. Dia dihukum mati. Ya. Allah katakan di dalam hukuman seperti ini ada al-haya, ada kehidupan. Kalau kita perhatikan negara-negara yang menerapkan hukum qisas ini, maka kita mendapati negara itu merupakan negara yang paling minim, ya, kejahatan mengenai pembunuhannya, ya, paling minim. Kenapa? Karena orang itu akan muncul dalam pikirannya, kalau saya membunuh fulan karena mungkin kebencian atau karena, ya, kemarahan dan semacamnya, niscaya nanti saya pun juga akan dihukum mati. Maka apa untungnya saya membunuh si fulan kalau ujung-ujungnya sama-sama matinya, ya. Sehingga seseorang akan berpikir ulang untuk membunuh orang lain tanpa hak, karena kelak dia akan mendapat hukuman yang sama, ya. Bahkan hukum qisas ini, ya, itu dipertontonkan di hadapan masyarakat, agar supaya masyarakat melihat bagaimana sadisnya, dalam tanda kutip, ya, bukan sadis yang negatif di sini, sadisnya hukuman mati itu, sehingga membuat mereka itu takut untuk melakukan kriminalitas mengenai pembunuhan ini, yang dikhawatirkan nanti pun juga mereka akan merasakan hukuman mati seperti ini. Ya, saya pernah mendapat sebuah cerita nyata. Ada seorang TKI yang mana ketika dia belum berangkat ke negeri Saudi Arabia kan menerapkan hukum qisas, ya. Si TKI ini dia sangat-sangat penasaran, pingin lihat secara langsung prosesi hukuman mati, hukum qisas ini. Kalau zaman dulu nggak ada HP yang seperti kita miliki ini, sehingga tidak ada istilah video yang beredar berkenaan dengan hukum qisas. Kalau saat-saat ini kan mungkin kita masih bisa mendapati ada video yang merekam hukuman seperti ini. Tapi di masa dahulu tidak ada. Nah, sehingga orang-orang itu hanya mendengar saja ada penerapan hukum qisas di negara Saudi Arabia dan seterusnya. Maka ada salah seorang yang penasaran, ya, ketika dia berangkat ke negeri Saudi untuk jadi TKI, maka sampai di sana dia ingin melihat prosesi hukum qisas. Dia ngomong ke teman-temannya yang sudah lama di sana,
Maka kawan-kawannya mengatakan begini, sudahlah kamu tidak usah melihat prosesi hukum qisas ini, nanti kamu nanti kapok nanti gitu. Kamu nanti akan merasa tidak nyaman kalau melihat seperti ini. Tapi dia bersikeras, dia ingin sekali, penasaran sekali. Maka diajaklah orang tersebut oleh kawannya. Nah, pada saat orang-orang itu dikumpulkan untuk melihat prosesi hukum qisas ini, dia sudah merasa ada suasana yang berbeda. Orang yang penasaran tadi itu sudah mulai kakinya ini kesemutan. Ya, karena apa? Karena suasananya serem gitu. Nah, kemudian datang mobil tahanan, terus mulai datang ambulan, kemudian mulai algojonya keluar, bawa pedang yang besar. Itu sudah semakin membuat dia ini merasa ketakutan luar biasa, sampai pada akhirnya sebelum terjadi prosesi dipenggalnya orang yang dihukum mati itu, masih baru dikeluarkan, orangnya disuruh duduk gitu ya, masih prosesinya masih belum pada saat eksekusinya. Itu Siti Kai yang penasaran tadi itu sudah nggak sanggup lagi untuk berdiri. Sudah, saya nggak kuat ini, nggak kuat saya melihat ini. Sudah, saya mending pergi saja dari sini. Ya, ini gambaran bagaimana memberikan efek jera kepada tiap-tiap orang yang melihatnya. Ada efek yang menakutkan. Ya. Sehingga terkadang orang itu akan memikirkan ketika melihat hukuman qisas itu bahwa dirinya lah yang pada saat itu dihukum mati. Nah, di sini kalau kita perhatikan, maka akan banyak nyawa-nyawa itu yang tidak melayang dengan sia-sia. Kehidupan itu akan lebih terjaga daripada tidak ditegakkan atau diterapkannya hukum qisas. Nah, maka kalau kita perhatikan hukum qisas yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, sangat-sangat memberikan kemaslahatan untuk kehidupan manusia, untuk menjaga nyawa dan kelangsungan hidup manusia, supaya tidak terjadi bermudah-mudahan manusia itu saling menumpahkan darah di antara mereka. Ini menunjukkan bahwasannya hukum yang seperti ini tidak mungkin diterapkan atau ditetapkan, tidak mungkin ditetapkan, dibuat oleh manusia biasa. Karena manusia biasa itu terkadang karena keterbatasan akal dan pengetahuannya, maka dia akan memutuskan sesuatu atau membuat hukum-hukum yang sesuai dengan pengetahuannya yang terbatas. Termasuk juga dia akan membuat hukum-hukum yang sesuai dengan selera dan hawa nafsunya. Makanya kemudian kalau hukum-hukum manusia selalu ada revisi di sana sini, selalu ada perubahan-perubahan. Sedangkan hukum yang Allah tetapkan sampai sekarang dari semasa turunnya itu tidak ada perubahan sama sekali. Justru yang mengubahnya akan mendapatkan mendapatkan kekurangan, karena sesuatu yang sudah sempurna berupa agama Islam ini, kalau ditambah atau dikurangi itu tidak akan menjadi sempurna lagi. Nah, di sini siapa yang menetapkan hukum seperti ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mengetahui betul bagaimana kemaslahatan yang dibutuhkan oleh makhluk ciptaannya. Nah, ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakan makhluknya. Wa ma ja'at bihi minal akhbaril kauniyati allati syahidal waqi' bi sidqiha dalilun ala annaha min rabbin qadirin ala ijadi ma akhbara bihi. Dan segala apa yang datang berupa kabar-kabar yang bersifat kauni di dalam Al-Quran atau di dalam Al-Quran secara khusus, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengabarkan tentang hukum-hukum yang adil yang kalau diterapkan dalam kehidupan manusia akan mendatangkan maslahat untuk kehidupan mereka, tapi Allah juga mengabarkan tentang perkara-perkara yang mungkin di masa Rasulullah SAW sulit untuk membuktikan realita dan kenyataannya. Tapi di masa-masa sekarang itu semuanya sudah menjadi fakta ilmiah, berkenaan dengan fenomena alam, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam alam semesta ini, yang Allah isyaratkan melalui beberapa ayat atau beberapa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Contoh yang
ya paling menakjubkan dalam pembahasan mengenai hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita tentang bagaimana Allah menciptakan manusia itu melalui fase ya pertemuan antara sel sperma laki-laki dengan sel telur perempuan, kemudian berkembang fase perkembangan janin itu di dalam rahim seorang ibu. Allah dan Rasulnya menyampaikan kabar ini secara mendetail, ya. Di mana pada masa Rasulullah SAW menyampaikan hal ini, itu tidak ada satupun ilmu pengetahuan atau alat-alat yang memadai untuk bisa membuktikan secara mendetail apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya tersebut, untuk membuktikan kebenarannya. Akan tetapi di masa kita sekarang, walhamdulillah, itu semuanya ya bisa dibuktikan secara realita ya, dengan ilmu kedokteran yang modern saat ini dan berbagai macam alat-alat canggih untuk membantu membuktikannya. Yang mana ilmu tersebut di masa kita sekarang disebut dengan ilmu embriologi ya. Ada seorang profesor di Amerika Serikat, namanya profesor, kalau tidak salah ya, namanya Keith Elmore. Dia ini seorang profesor embriologi. Ketika dia mendapatkan pemaparan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang membahas tentang perkembangan embrio manusia secara rinci, maka dia langsung nyeletuk ya, langsung dia beriman dan dia mengatakan ini tidak mungkin ya, pengetahuan seperti ini tidak mungkin diketahui oleh Muhammad SAW kecuali berdasarkan wahyu dari Tuhan. Kenapa? Karena di masa Rasulullah nggak ada pengetahuan seperti ini untuk menjadi pengantar Nabi mengetahui tentang perkembangan fase janin ini. Demikian pula tidak ada alat-alat yang memadai untuk meneliti akan hal itu. Ya. Artinya sama sekali tidak ada apapun yang bisa mendukung Nabi SAW untuk menceritakan secara detail tentang fase perkembangan embrio ini. Yang kemudian 1400 tahun setelahnya ya, baru kemudian apa? Hal yang seperti ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah ini kalau karangan Nabi Muhammad SAW, Al-Quran atau hadis Nabi ini jelas nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Dari mana Nabi SAW itu mendapatkan informasi sedetail itu tentang satu permasalahan yang 1400 tahun setelahnya itu baru bisa dibuktikan bahwa itu adalah fakta ilmiah yang di masa Rasul, bahkan di masa setelah beliau beberapa kurun abad setelah beliau SAW meninggal itu belum mampu untuk membuktikan secara ilmiah tentang hal ini ya. Anda bisa membaca di dalam Al-Quran diantaranya ya mengenai hal ini ada beberapa ayat yang lebih detail adalah di dalam Quran surah Al-Mu'minun, Quran yang surat yang ke-23 ya, mulai dari ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari saripati yang berasal dari tin, tanah liat. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rahim seorang ibu itu dengan istilah qararum makin. Qarar tempat menetap, makin itu yang sangat kuat. Kita kalau belajar ilmu embriologi ini yang pernah saya baca ya, saya tidak termasuk orang yang mendalami ilmu seperti ini, tapi yang pernah saya baca bahwa rahim seorang ibu itu kan sangat kecil sekali sebelumnya. Kemudian dia bisa berkembang seiring dengan perkembangan janin yang ada di dalamnya sampai dia menjadi besar. Coba kalau ini tidak Allah ciptakan ya, seperti yang Allah sifati di dalam ayat ini, fi qararin makin, di tempat menetap yang makin, yang sangat kokoh, yang sangat kuat, maka tentu ya, rahim yang awalnya kecil itu akan robek ketika terjadi adanya perkembangan janin di dalamnya. Ya, tapi dengan berlipat-lipat dia membesar, itu tetap tidak hancur atau tidak robek ya, rahim tersebut. Nah ini tepat sekali apa yang Allah Ta'ala sifatkan untuk
untuk rahim ini. Ya, kemudian Allah mengatakan tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanu khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, 'alaqah. 'Alaqah itu ada makna melekat. Demikian pula orang Arab itu kalau menyebut makhluk atau hewan lintah itu dengan sebutan 'alaqah. Ya, orang Arab menyebut lintah itu 'alaqah, sejak zaman dahulu disebut 'alaqah. Ya. Kemudian kalau diperhatikan menurut ilmu embriologi ini, masa atau fase di mana nutfah itu menjadi 'alaqah selama 40 hari di dalam rahim seorang ibu, itu ternyata bentuk dan kehidupan 'alaqah di dalam janin di dalam rahim seorang ibu itu ternyata mirip seperti lintah. Bentuknya mirip. Saya pernah baca di dalam buku mengenai mukjizat Al-Qur'an itu ya. Itu digambarkan oleh ahli embriologi atau dinukilkan di situ dari kitab yang membahas tentang ilmu embriologi, itu foto fase 'alaqah. Jadi bentuknya mirip dengan lintah. Dan ini di apa namanya, dibandingkan begitu. Ini 'alaqah ya. Fase 'alaqah, yang ini adalah lintah yang juga orang Arab menyebutnya dengan 'alaqah. Nah, pada saat fase 'alaqah ini mirip ya, mirip dengan lintah bentuknya. Kemudian di dalam rahim seorang ibu itu fase 'alaqah itu dia menempel di dinding uterus atau dinding rahim itu. Kemudian keadaan 'alaqah itu mirip sekali dengan lintah, yang mana ketika dia menempel di dinding rahim ibu itu dia menyerap darah dan sari makanan dari situ. Persis seperti lintah kalau dia menempel pada tubuh seseorang atau tubuh binatang, dia akan membuat apa? Luka di situ, dan kemudian dia akan menyedot darah. Ya, bentuknya mirip dan keadaannya pun sama. Makanya kemudian Allah memilih kata 'alaqah, dan itu adalah pilihan kata yang pas. Kenapa? Untuk menggambarkan fase ini kepada orang Arab di masa dahulu yang belum ada kemajuan mengenai ilmu kedokteran modern dan alat-alat canggih untuk memonitoring hal seperti ini. Itu dibutuhkan kata-kata yang bisa menggambarkan mereka secara jelas fase tersebut. Makanya kemudian Allah memilih kata 'alaqah, supaya apa? Orang Arab di masa itu akan bisa menggambarkan, oh di dalam perut seorang ibu itu ada fase namanya 'alaqah, fase bentuk janin itu persis seperti lintah, yang hidupnya pun mirip seperti lintah. Dia menempel pada dinding rahim itu untuk makan sari makanan yang dilewatkan melalui dinding tersebut. Jadi di masa dahulu orang Arab bisa menggambarkan, di masa sekarang malah realitasnya sudah bisa dibuktikan, gitu, gambaran seperti ini. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, kemudian kami menciptakan 'alaqah itu berubah menjadi mudghah. Mudghah itu seperti daging yang dikunyah. Bentuknya seperti daging. Mudghah itu maknanya sekerat daging yang habis dikunyah kemudian dikeluarkan. Itu secara bahasa maknanya demikian. Dan sekali lagi digambarkan ya oleh ilmu embriologi bahwa 40 hari yang berikutnya berupa mudghah ini persis seperti mudghah secara bahasa. Jadi bentuknya embrio itu seperti daging yang habis dikunyah kemudian dikeluarkan. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman, maka kami telah menciptakan mudghah itu 'idhaman, tulang belulang. Ini pun juga dibenarkan dalam ilmu embriologi. Fakasawnal 'idhama lahma, kemudian kami membalut ya, tulang itu, membungkus tulang itu dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian setelah itu kami menciptakannya dengan bentuk yang berbeda. Dari sekian fase-fase itu kemudian apa? Muncul satu makhluk yang utuh. Yang tentunya makhluk yang utuh ini jelas berbeda bentuknya dengan bentuk-bentuk yang dilalui melalui fase-fase tadi itu. Mulai dari 'alaqah, mudghah, kemudian apa? Dari mudghah itu kemudian muncul 'idhaman, muncul tulang belulang, kemudian fakasawnal 'idhama lahma, kami bungkus
ya, tulang belulang itu dengan daging. Ya, dari sekian fase-fase ini kemudian Allah menciptakannya dengan sempurna menjadi utuh manusia. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada badan. Yang itu semuanya tentu berbeda bentuknya dengan bentuk-bentuk yang sebelumnya melalui fase-fase yang sebelumnya. Ya. Maka kemudian Allah mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, maka maha suci Allah pencipta yang terbaik. Demikian pula Nabi SAW ya, menceritakan fase ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadis yang bisa Anda baca, Anda akses dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bahkan pada saat Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hadis ini, beliau memulainya dengan mengatakan wa huwa shadiqul masduq. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar, orang yang jujur dan harus dibenarkan. Harus dipercaya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyebutkan hadis mengenai penciptaan manusia ini di dalam rahim seorang ibu. Kenapa kok Abdullah bin Mas'ud menyampaikan kalimat itu terlebih dahulu? Karena di masa dahulu ketika menyampaikan berita seperti ini sulit bagi manusia itu untuk membuktikannya secara realita. Yang ada hanya apa? Mereka wajib percaya saja, mereka wajib yakin. Makanya kemudian sebelum Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hadis ini, mengingatkan manusia pada saat itu bahwa yang disampaikan ini benar-benar datang dari Nabi, dan Nabi itu harus dibenarkan segala kabarnya. Meskipun kabar itu mungkin tidak bisa mereka buktikan secara nyata ya, atas kekurangan-kekurangan yang ada pada diri mereka, sehingga tidak bisa mereka buktikan secara nyata. Ini salah satunya, belum lagi yang lain-lainnya. Makanya banyak para peneliti, para ahli sains dan semacamnya yang mereka insaf ya, mereka objektif ketika mereka mendapati ayat-ayat yang membicarakan tentang ya, fakta ilmiah seperti ini, maka kemudian mereka itu tidak berat untuk menerima Islam sebagai agama mereka. Mudah mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat karena mereka tahu betul bagaimana realita ilmiahnya, sehingga ketika disampaikan ayat Al-Quran yang sesuai dengan itu, maka ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW yang telah mengabarkan ayat-ayat Al-Quran ini 1400 tahun lebih yang lalu, itu jelas tidak mungkin mengetahui hal-hal seperti ini kalau bukan kabar dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini menunjukkan, membuktikan bahwa Allah itu ada. Dengan kabar-kabar yang demikian ini. Ini adalah dalil-dalil syar'i atas adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa amma adillatul hissi ala wujudillahi famin wajhain. Dan di antara dalil-dalil al-hissi, al-hiss itu artinya adalah panca indera. Bisa dilihat ya, bisa dirasakan. Ya, dalil panca indera untuk membuktikan adanya Allah, maka kata Syekh Al-Utsaimin di sini, yaitu dari 2 sisi. Famin wajhain, dari 2 sisi. Yang pertama adalah annana nasma'u wa nusyahidu min ijabatid da'in. Bahwasanya kita mendengar dan menyaksikan dikabulkannya doa orang-orang yang berdoa. Wa ghaithil makrubin, dan ditolonglah orang-orang ditolongnya orang-orang yang dalam keadaan kesulitan. Ma yadullu dalalatan qati'atan ala wujudihi ta'ala, yang itu adalah menunjukkan dengan petunjuk yang pasti atas adanya wujud Allah Ta'ala, Tuhan yang mengabulkan doa-doa hambanya tersebut, Tuhan yang menyelamatkan segala ya, kesulitan dan keadaan genting manusia ya, menyelamatkan mereka dalam kondisi ya, mereka membutuhkan pertolongan dalam keadaan genting tersebut. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 76. Wa Nuhan idz nada min qablu fastajabna lahu. Ya. Dan Nuh ya, ketika sebelumnya dia menyeru kepada Allah, berdoa kepada Allah. Allah memohon kepada Nuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menenggelamkan seluruh orang-orang kafir. Maka fastajabna lahu, maka kami pun menerima dan mengabulkan doa Nuh.
Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nuh dan pengikutnya. Kemudian juga Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-9. Allah taala mengatakan idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Jika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighatsah itu apa, Pak? Hah? Minta tolong yang bagaimana sifatnya? Ada istighatsah, ada isti'anah, ada isti'adzah. Nah, kalau istighatsah apa? Isti'anah apa isti'anah? Minta pertolongan. Ya. Kalau isti'adzah itu minta perlindungan. Kalau istighatsah itu minta apa? Minta apa? Istighatsah minta apa? Istighatsah itu meminta pertolongan kepada Allah di saat keadaan sangat genting, sangat sulit. Itu namanya istighatsah. Untuk menghilangkan mara bahaya, itu istighatsah. Kalau isti'anah itu minta pertolongan kepada Allah SWT secara umum. Ya, tidak selalu dalam kondisi genting dan dalam kondisi sulit. Tapi kalau istighatsah itu seseorang meminta pertolongan kepada Allah untuk menyingkirkan musibah, menyingkirkan mara bahaya. Itu istighatsah. Jika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian untuk menghilangkan mara bahaya, fastajaba lakum, niscaya Rabb kalian akan mengabulkan untuk kalian. Ya, mungkin dalam pengalaman hidup kita mendapati keadaan yang seperti ini. Kemudian pada saat itu kita meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah menyelamatkan kita. Atau pada saat kita ini ya dalam kondisi membutuhkan Allah, kemudian kita berdoa kepada Allah, ternyata kemudian Allah kabulkan doa kita. Nah, ini menunjukkan bagaimana ya bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kalau memang Allah itu tidak ada, maka tidak mungkin doa yang kita panjatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikabulkan dari mana gitu. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah kemudian doa kita dikabulkan, ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Kemudian dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Inna a'rabiyan dakhala yaumal jum'ati wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtub." Sesungguhnya ada A'rabi, orang Arab Badui, orang Arab yang tinggal di luar kota ya, di luar kota Madinah, tinggal dekat dengan padang pasir gitu ya. Datang ya, masuk ke dalam Masjid Nabawi pada hari Jumat, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu khutbah Jumat. Maka lelaki ini mengatakan, "Ya Rasulullah, halakal mal." Wahai Rasulullah, ya, telah hancur harta benda, waja'al iyal, dan ya banyak keluarga yang kelaparan, banyak ya warga ini yang kelaparan. Fad'allaha lana, maka berdoalah kepada Allah untuk kebaikan kami. Maksudnya di sini ya, si orang Arab Badui ini minta kepada Rasulullah, doakan untuk kami ya Rasulullah agar supaya Allah turunkan hujan. Kenapa? Karena sudah sangat lama kemarau ini terjadi di tengah-tengah kami, sehingga banyak hewan-hewan kami ya, hewan-hewan ternak kami yang mati, kemudian ya kebun-kebun kami yang mati tanamannya gitu ya, karena kekurangan air. Kemudian banyak manusia yang lapar karena sebab ini. Maka berdoalah kepada Allah untuk kebaikan kami. Farafa'a yadayhi wa da'a, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya sambil berdoa. Fatharas sahabu amthalal jibal, maka kemudian menggulunglah as-sahab, awan-awan itu di langit sampai kemudian bentuknya seperti gunung. Falam yanzil an mimbarihi hatta ra'aitul matar yatahadara an lihyatihi, maka belum Nabi itu turun dari mimbarnya ya, sampai aku melihat, yaitu Anas bin Malik menceritakan ini ya, sampai aku Anas bin Malik melihat air hujan itu sudah membasahi jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi doanya Nabi SAW itu langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini menunjukkan kalau Allah itu ada ya.
Tidak mungkin kalau Allah itu tidak ada kemudian Nabi mengangkat tangan berdoa memohon kepada Allah kemudian langsung dikabulkan. Ya, kalau Allah SWT tidak ada. Kemudian wafil Jum'ati tsaniyah, pada Jumat yang kedua, qama dzalikal a'rabi, maka orang Arab Badui ini kemudian datang lagi, ya, atau ghairu atau selainnya gitu ya. Faqala, kemudian lelaki ini mengatakan, ya Rasulullah tahdimul bina, wahai Rasulullah, ya, bangunan-bangunan ini sudah banyak yang rusak karena apa? Karena kena hujan. Hujan ini terus turun gitu ya. Wa ghariqal mal, dan banyak harta benda ini yang tenggelam. Tanaman-tanaman juga rusak karena banyak intensitas hujannya. Ya. Fad'ullaha lana, maka berdoalah kepada Allah untuk kebaikan kami. Farafa'a yadayhi, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, ya, turunkanlah hujan itu di sekitar-sekitar kami, jangan menimpa di atas kami. Fama yushiru ila nahiyatin illa in farajat, maka tidaklah Nabi mengisyaratkan kepada, ya, tepi-tepi kota gitu ya, kecuali apa? Hujan itu kemudian turun di sana. Ya, jadi tidak tepat turun di pemukiman, tapi di luar tempat yang berpenduduk padat. Nah, hadis ini rawahul Bukhari, ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Jum'ah. Wa ma zalat ijabatud da'in amran masyhudan ila yaumina hadza liman sadaqal luju' ila Allah taala wa ata bi syara'itil ijabah. Dan senantiasa pengkabulan doa itu adalah sesuatu yang masyhud, sesuatu yang disaksikan sampai pada hari ini, ya, sampai pada masa kita hidup ini. Orang itu kalau berdoa kepada Allah, ya, maka Allah akan mengabulkannya. Ya. Ya, hadza liman sadaqal luju'. Keterkabulan doa ini bagi siapa saja yang jujur dalam kembali kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dalam doanya itu dia mendatangkan syarat-syarat untuk diijabahinya doa. Ya. Jadi menunjukkan bahwasanya, ya, manusia melihat bagaimana doa dia atau doa orang lain itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan dalil panca indera mereka itu mereka bisa merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Kemudian sisi yang kedua, al-wajhut tsani, sisi yang kedua untuk membuktikan Allah itu ada melalui dalil al-his, dalil panca indera, adalah anna ayatil anbiya allati tusamma al-mu'jizat wa yushahiduha an-nas aw yasma'una biha burhanun qati'un ala wujudi mursilihim. Bahwasanya tanda-tanda para nabi yang disebut dengan al-mu'jizat, dengan berbagai macam bentuk mu'jizat, yang manusia itu memperhatikan dan melihatnya, atau manusia mendengarkan tentang mukjizat tersebut. Kalau di masa dulu ketika nabi-nabi dan rasul-rasul diutus, ya, kaum para nabi dan para rasul bisa melihat mukjizat secara langsung yang keluar dari tangan para nabi dan para rasul tersebut dengan izin Allah. Yang itu semuanya tidak mungkin, ya, muncul secara mandiri diusahakan oleh para nabi dan para rasul itu. Ya, kalau bukan apa? Berasal dari Tuhan yang menciptakan adanya mukjizat tersebut. Gimana? Isya ya? Oh iya, silakan adzan dulu, Pak. Nah, kita lanjutkan sedikit ya, Pak. Jadi segala mukjizat yang keluar dari para nabi dan para rasul itu disaksikan oleh manusia, atau, ya, sebagian manusia yang lain pernah mendengarkan mukjizat tersebut. Ya, seperti saat-saat ini, ya, kita hanya bisa mendengarkan kisah-kisah mukjizat ini. Akan tetapi ada mukjizat yang sampai sekarang kita masih melihat, ya, keajaibannya, gitu ya, yaitu Al-Quranul Karim. Ya, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita akan benar-benar merasakan bahwa dia benar-benar mukjizat dari Allah SWT. Terutama jika kita ini memiliki pengetahuan, ya, yang cukup
untuk mengakses Al-Qur'anul Karim, maka kita akan mendapati bahwa Al-Qur'an ini benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Qur'an ini benar-benar merupakan kitab yang memberikan banyak sekali pengetahuan. Bahkan ada sebagian ulama itu yang mengatakan, setiap kali aku membaca Al-Qur'an, setiap kali aku membaca Al-Quran itu selalu aku mendapatkan faidah, pelajaran-pelajaran baru yang tidak pernah aku dapatkan sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi katakanlah seseorang itu dia membaca Al-Quran sampai khatam, dia mendapatkan banyak ilmu. Kalau dia mengulang lagi mulai dari ayat yang pertama sampai yang terakhir, dia pun juga akan terus mendapatkan ilmu yang baru. Itu yang dimaksud dari perkataan sebagian ulama. Sehingga Al-Quran ini tidak pernah basi dalam tanda kutip ya, untuk memberikan apa? Faidah-faidah ilmiah kepada manusia yang mau mengambil pelajaran darinya. Ya, belum lagi kalau seseorang itu memiliki perangkat pengetahuan bahasa yang cukup baik, bahasa Arab ya, itu dia akan benar-benar bisa menilai bagaimana rasa bahasa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ya, saya pernah mendengar ada seorang dosen itu mengatakan ya, kepada murid-muridnya, kalian pernah tidak masuk surga atau masuk neraka? Kalau saya pernah, kata dia. Ya. Bagaimana dia bisa mengatakan dia bisa atau pernah masuk surga atau masuk neraka? Melalui Al-Quran yang dia baca. Bagaimana ya, karena dia memiliki perangkat ilmu tentang bahasa Arab yang bagus, maka ketika dia membaca ayat-ayat tentang surga itu, dia bisa merasakan bagaimana indahnya surga itu seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ya. Ketika Al-Quran itu membicarakan tentang siksa neraka, betapa dahsyatnya siksa neraka itu, sehingga dia bisa seakan-akan merasakan dan menyaksikan ya, hebatnya siksa neraka itu. Oleh karena itu para sahabat ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran seperti ini, itu bukan memaksakan hati mereka itu untuk kemudian menangis atau merasa bahagia ketika mendengarkan Al-Quran, enggak. Karena mereka benar-benar ngerti bahasa Arab. Ketika ayat Al-Quran ini dibacakan tentang surga neraka, mereka langsung tersentuh hatinya. Ya. Jangankan yang sudah beriman, yang tidak beriman masih kafir saja itu tersentuh betul dengan bacaan-bacaan Al-Qurannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terpengaruh mereka ini. Bahkan sebagian tokoh-tokoh Quraisy yang musyrik, yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, itu merasa nikmat ketika mendengarkan Al-Quran. Ketika Rasulullah itu membaca Al-Quran, sampai mereka, di antara mereka itu ada yang diam-diam mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Kecanduan dengan bacaan Al-Quran ini. Ya. Ini hebatnya Al-Quran. Itu dari sisi lafadznya, belum dari sisi pengetahuan yang ada di dalamnya. Seperti yang saya contohkan tadi, bagaimana hukum-hukumnya itu sangat relevan sesuai dengan seluruh lapisan manusia dan seluruh zaman manusia yang dilalui ke dalam kehidupannya. Itu selalu sesuai hukum-hukumnya, tidak pernah ada yang perlu direvisi, dikurangi atau ditambahkan. Tidak ada. Tidak mungkin seperti ini ya, merupakan karangan Nabi Muhammad SAW. Sehebat apa Nabi Muhammad, secerdas apa Nabi Muhammad bisa membuat satu kitab yang berisikan 6.000 sekian ayat yang bisa menjawab seluruh permasalahan manusia dengan solusi-solusi yang tepat. Secerdas apa Nabi Muhammad SAW sehingga bisa membuat kitab Al-Quran ini. Makanya tuduhan-tuduhan orang-orang orientalis bahwa Al-Quran itu ditulis oleh Muhammad SAW dan seterusnya, itu tuduhan-tuduhan yang sulit untuk diterima oleh manusia yang memiliki akal sehat. Bahkan orang kafir sendiri dari kalangan mereka pun juga menolak itu gitu. Terutama ketika mereka ya, melihat Al-Quran. Makanya di antara orang-orang kafir yang berinteraksi, berusaha untuk membaca Al-Quran, mereka mesti mengatakan Quran ini unik, ini lain daripada yang lain gitu. Ketika dibaca itu menenteramkan hati. Ya, sampai ada yang saya lihat di video itu, sampai ada orang kafir nggak ngerti itu bacaan Quran atau apa, diperdengarkan langsung nangis dia. Sampai dia mengatakan, saya ketika mendengarkan suara itu seperti saya itu berada di alam yang berbeda. Begitu Pak. Itu masih bacaannya saja gitu loh, sudah memberikan pengaruh dalam hati yang luar biasa. Yang mana orang ketika mendengarkan itu nggak ngerti maknanya, nggak ngerti isi kandungannya, nggak ngerti. Hanya dilantunkan dengan bacaan yang baik. Itu sudah memberikan pengaruh yang luar biasa. Pernah juga saya membaca dalam sebuah artikel ya, dalam salah satu majalah Islam beberapa puluh tahun yang lalu. Dan majalah ini sudah nggak ada.
Nah, di majalah tersebut itu dia turunkan data berkaitan dengan penelitian orang barat mengenai pengaruh bacaan-bacaan terhadap kesehatan manusia. Jadi ada beberapa orang menjadi sampel penelitiannya, itu ada orang itu yang mendengarkan bacaan Arab. Jadi ini memang fokusnya ke Al-Quran gitu ya. Apakah benar Al-Quran itu benar-benar kitab yang penuh keberkahan gitu. Nah, peneliti ini memberi beberapa bacaan kepada tiap-tiap orang yang menjadi sampel penelitiannya. Ada orang itu yang diperdengarkan Al-Quranul Karim, ada orang itu yang diperdengarkan bacaan-bacaan Arab tapi bukan Al-Quran, ada orang yang tidak diperdengarkan bacaan apapun ya, dan ada orang yang diperdengarkan dengan bacaan-bacaan yang bukan Arab, yang lain. Nah, setelah singkat cerita dalam penelitian ini, setelah diberikan itu semuanya, maka ditemukan ya, intinya orang yang mendengarkan Al-Quran itu antibodinya itu naik. Sedangkan yang dibacakan dengan bacaan-bacaan yang lain selain Al-Quran, bahkan dibacakan kalimat-kalimat Arab yang bukan Al-Quran ya, itu tidak ada peningkatan secara signifikan tentang kaitannya dengan antibodinya. Nah, sehingga dari penelitian ini ya, seakan-akan peneliti ini ingin membenarkan atau membuktikan secara penelitiannya bahwa Al-Quran itu syifaun, bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh bagi manusia ya, syifaun linnas ya. Ini dari sisi manapun Al-Quran itu kita dekati, itu menunjukkan kesempurnaannya. Inilah mukjizat yang besar ya, mukjizat yang sangat besar. Sampai mukjizat itu bisa terus ya diketahui sampai akhir zaman. Kalau mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh para nabi, para rasul dulu, mukjizat-mukjizat yang hanya berlaku pada masa-masa mereka hidup saja, selesai setelah matinya, sudah tidak bisa lagi diakses mukjizat ini. Tapi Al-Quranul Karim, mukjizat yang sejak awal Allah turunkan sampai mendekati akhir zaman, sebelum Allah cabut Al-Quran ini, tiap-tiap manusia itu akan bisa merasakan mukjizat tersebut, Al-Quranul Karim. Ya. Nah, disebutkan di sini ya. Jadi mukjizat-mukjizat itu adalah burhanun qati'un ala wujudi mursilihim, merupakan bukti yang sangat nyata atas adanya wujud Tuhan yang mengutus para nabi dan para rasul yang membawa mukjizat itu. Ya. Wa huwa Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha umurun kharijatun an nitaqil bashar, karena mukjizat itu adalah segala sesuatu yang di luar lingkup jangkauan manusia. Nggak ada manusia yang bisa secara sendirinya mengeluarkan hal-hal yang bersifat mukjizat ini ya, seperti mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat yang bisa berubah dengan apa menjadi ular. Apa mungkin Musa ini bisa mengubah tongkatnya itu ya, menjadi ular? Nggak bisa. Nah, sehingga di sini dikatakan oleh Syekh, yajriha Allah Ta'ala ta'yidan li rusulih wa nasran lahum. Ya, Allah memberlakukan adanya mukjizat melalui para nabi dan para rasul yang diutusnya itu sebagai penguat untuk mereka, wa nasran lahum, dan sebagai pertolongan untuk mereka. Ya, menguatkan mereka, mengokohkan kedudukan mereka bahwa mereka benar-benar utusan Allah, kemudian memberikan pertolongan mereka dalam menghadapi ya, para penentang-penentang rasul tersebut. Nah, kemudian dicontohkan di sini misalun dzalik ya, contoh daripada mukjizat ini adalah ayat Musa alaihissalam hina amarahu Allah taala an yadriba bi'asahul bahra, yaitu tanda kebesaran Allah melalui tangan Musa alaihissalam ketika Allah memerintahkannya untuk memukul dengan tongkatnya lautan pada saat Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Fadarabahu, maka Musa memukul tongkatnya tersebut, fanfalaqa ithnai asyara tariqan yabisan, maka kemudian lautan itu membelah sampai membuat jalan yang berjumlah 12 yang merupakan jalan yang kering untuk bisa dilalui oleh masing-masing suku dari Bani Israel yang berjumlah 12 ini. Ya, jadi Bani Israel itu kan keturunan Israel, keturunan Yakub. Yakub itu punya anak 12. Nah, 12 anaknya ini menurunkan keturunan yang banyak.
Ya, makanya kemudian disebut Bani Israil itu ya, karena keturunan dari Israel dari 12 anaknya. Wal ma'u bainaha kal jibal, sedangkan air yang membelah itu seperti gunung, ya, seperti gunung-gunung yang besar. Allah Ta'ala menceritakan hal ini dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 63. Ya, Allah mengatakan fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahra, lalu kami mewahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Kemudian contoh yang kedua kata Syekh di sini ayat Isa alaihissalam, tanda kebesaran Allah yang Allah tampakkan melalui Isa alaihissalam. Haitsu kana yuhyil mauta, di mana Isa dengan izin Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, ini kan nggak mungkin ya. Jadi jangkauan manusia untuk melakukan sesuatu itu tidak sejauh itu, tidak mungkin bisa menghidupkan sesuatu yang mati. Ya, tapi ini terjadi melalui tangan seorang manusia biasa bernama Isa, yang tentunya ini merupakan mukjizat yang datang dari Allah selaku Tuhan yang mengutusnya. Wa yukhrijuhum min quburihim biiznillah, dan Isa mengeluarkan mayat-mayat itu yang dia hidupkan itu dari kubur-kubur mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman wa uhyil mauta biiznillah dalam surah Ali Imran ayat 49 ya. Dan aku bisa menghidupkan orang-orang mati biiznillah dengan izin Allah. Demikian pula Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 110 wa idz tukhrijul mauta biizni, dan ingatlah ketika kamu mengeluarkan orang-orang mati dari kuburnya biizni, dengan izinku. Ini contoh yang kedua. Kemudian Syekh menyebutkan contoh yang ketiga, dan ini contoh yang terakhir yang disebutkan pada pembahasan ini. Wa mithalun tsalitsun, dan contoh yang ketiga adalah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina talabat minhu Quraisy ayatan, ketika orang-orang Quraisy itu meminta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatan, satu tanda kebesaran Allah yang membuktikan bahwasanya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa asyara ilal qamar, maka pada saat itu Rasulullah kemudian mengisyaratkan ya kepada bulan yang ada ya, di malam hari ya. Rasul mengisyaratkan kepada bulan. Fanfalaqa firqataini, maka pada saat itu bulan itu terbelah menjadi dua. Bulan itu terbelah menjadi dua. Subhanallah, saya membaca dalam majalah kalau tidak salah majalahnya itu, majalah yang diterbitkan atas arahan dari Ustadz Agus Hasan Basori, semoga Allah menjaga beliau. Kalau tidak salah majalah ini namanya dulu itu ada ya, majalah Tidak tahu kalau sekarang apa masih terbit atau tidak. Di situ saya membaca ada artikel yang dinukil oleh majalah tersebut tentang kaitannya dengan fotonya NASA memfoto permukaan bulan. Di foto itu tampak bulan itu ya, bulan itu kan kayak bola gitu ya, bunder gitu. Itu di tengah-tengahnya itu ada garis, yang mana garis itu seakan-akan membelah bulan tersebut. Ada garis di tengah-tengah bulan, yang mana menurut para ahli NASA ini menunjukkan bahwa dulu seakan-akan bulan ini pernah terbelah, terus kemudian disatukan lagi. Kayak kita main bola itu, anak-anak kita punya bola itu, bola plastik misal gitu Pak ya. Terus kemudian dibelah jadi dua, ya sudah terbelah bola itu, terus ditempelkan lagi. Misal kita selotip lagi, ini kan mesti ada bagian bekas belahannya kan begitu, garis bekas belahannya. Nah itu foto NASA itu memfoto bekas itu, yang kemudian ini menguatkan peristiwa yang pernah terjadi di masa Rasulullah, bahwa bulan itu benar-benar terbelah di masa Rasulullah SAW. Kemudian Allah menyatukannya lagi. Ini kalau kita renungkan ngeri gitu Pak, bulu kuduk ini naik ini. Yang menunjukkan luar biasanya ya mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Musa bisa membelah lautan, Nabi bisa membelah bulan dengan izin Allah yang melalui mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Ini lebih hebat lagi. Makanya kalau kita perhatikan semua mukjizat yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul itu semuanya terangkum dalam mukjizat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya sampai terbelahnya bulan seperti itu kemudian disatukan lagi oleh Allah SWT ya, sebagai mukjizat Nabi SAW. Itu mukjizat besar kan gitu Pak ya. Itu nggak bisa mengalahkan besarnya kemukjizatan Al-Quranul Karim ya. Ini menunjukkan Al-Quran itu seusia berapapun kita hidup di dunia, untuk menggali ya kehebatan Al-Quran kita mungkin sampai mati nggak akan bisa menghabiskannya. Kita lanjutkan di sini. Fanfalaqa firqataini, maka ya terbelahlah bulan itu menjadi dua. Fara'ahun nas, maka manusia itu melihatnya. Makanya kemudian pada saat peristiwa itu terjadi, dalam hadis yang meriwayatkannya, itu ketika orang-orang Quraisy itu melihat, maka langsung mereka yang tidak beriman kepada Rasulullah langsung mengatakan Muhammad itu penyihir. Kenapa? Karena melakukan ya, menurut orang-orang Quraisy melakukan sihir yang besar. Makanya kemudian Rasulullah diberikan julukan-julukan dia sebagai penyihir. Wa fi dzalika qauluhu ta'ala, dan di dalam hal itu adalah yang mengenai kisah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qamar ayat 1 sampai 2. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar." Telah dekat datangnya saat kiamat dan telah terbelah bulan. Wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda yaitu mukjizat, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus-menerus. Dikatakan sihir yang terus-menerus itu karena pengaruhnya yang terus-menerus gitu. Kalau sihir itu kan biasanya sesuatu yang pengaruhnya hanya sementara saja, sebentar saja. Tapi ini ya panjang pengaruhnya, seakan-akan ya sihirnya Muhammad ini sihir yang hebat ya, menurut orang-orang musyrikin demikian, sehingga dikatakan sihrun mustamir, sihir yang pengaruhnya bisa mempengaruhi sampai seterusnya. Nah ini adalah menggambarkan bagaimana semua itu ya membuktikan bahwa Allah SWT itu ada. Fahadhil ayat al-mahsus allati yajriha Allah Ta'ala ta'yidan li rusulih wa nasran lahum tadullu dalalatan qat'iyatan ala wujudihi ta'ala. Maka tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini yang bisa diindra oleh manusia, yang telah Allah Subhanahu wa taala berlakukan itu kepada para rasulnya ya, sebagai bentuk pertolongan kepada rasulnya untuk menghadapi mereka ya, orang-orang yang menentangnya. Tadullu dalalatan qat'iyatan ala wujudihi ta'ala, itu semuanya adalah bukti yang pasti yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Insyaallah untuk pertemuan berikut kita akan membahas poin yang kedua ya, mengenai keimanan kita kepada Allah, yaitu berupa al-imanu birububiyatihi subhanahu wa ta'ala, yaitu mengimani tentang rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.